Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Qadarisman dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan mengulang kembali penjelasan pelajaran pendidikan agama Islam bab 1 dan bab 2. Yang pertama-tama bab 1 tentang kandungan surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Surat Al-Anfal ayat 72 berisi tentang sahabat Ansor yang sering membantu, menolong, serta menyediakan segala keperluan kaum muhajirin, seperti menyediakan tempat bermukim. Bahkan mereka tersebut rela berbagi sebagian hartanya kepada sahabat muhajirin. Itulah yang patut dicontoh kepada kita semua. Mereka saling memberikan dorongan berupa material, moral, serta berjuang dengan ikhlas dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari kisah sahabat Ansor dan Muhajirin, umat Muslim dapat meneladani perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sama umat Muslim harus saling bahu-membahu agar bisa meringankan beban saudara Muslim lainnya. Yang terjelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum muhajirin. Walladzina amanu wa lam yuhajiru wa ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Mereka itu sama saling melindungi. Dan terhadap orang yang beriman tapi belum berhijrah, wa in tansurukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Anfal ayat 72. Dan dari situ kita meringkas isi kandungannya dari surat Al-Anfal ayat 72, yaitu yang pertama, kaum muhajirin dan kaum ansor telah memberikan teladan dan dalam mujahadah. Oleh karena itu hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Yang kedua, hubungan antara sesama manusia Muslim di Madinah sangat erat, bahkan setiap satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya. Yang ketiga, kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir, tetapi mereka tetap sabar dalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ansor berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu bersama-sama berjuang serta bersedia untuk menolong, baik dari harta, jiwa, dan sebagainya, demi keberhasilan perjuangan Islam. Yang kelima, saling tolong-menolong, saling melindungi, serta hidup berdampingan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Semua apa yang dikerjakan oleh Allah, semua yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, Allah Maha mengetahui serta melihatnya. Yang ketujuh, kaum Ansar dan Muhajirin sama-sama berjihad dengan jiwa dan hartanya atas dorongan keimanan kepada Allah. Ada peristiwa menarik ketika hijrah antara orang Muslim Makkah di Madinah, di antaranya kaum Muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah, sedangkan kaum Ansar menyambut serta menolong. Kedua, penjelasan yang kedua dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 pada pokoknya menegaskan dua hal. Yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda dan juga menegaskan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 ini, kita tidak dilarang berprasangka buruk atau dinamakan sebagai su'udzon, atau dengan kata su'udzon, berprasangka buruk merupakan salah satu perilaku yang tercela dan harus dihindari. Sebaiknya orang beriman diperintahkan untuk berprasangka baik atau husnuzon, baik itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sama manusia maupun kepada diri sendiri. Ini jelaskan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Dia yang memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan mencintai kepada hamba-hambanya yang soleh, serta tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Husnuzon kepada orang lain. Orang beriman dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan larangan menggunjing orang lain. Sungguh, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan orang yang menggunjing seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Bukankah hal ini sangat menjijikan? Sebagai muslim, kita harus hidup berdampingan dengan sama muslim yang lain, serta menghormati hak dan kewajibannya. Yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan selalu memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, jika seseorang berburuk sangka kepada diri sendiri, maka ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan selalu malas berusaha. Itulah penjelasan kembali bab pertama tentang kandungan surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Saya di sini akan menjelaskan secara ringkas tentang bab kedua, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas. Menurut KBBI, pergaulan merupakan berteman atau bermasyarakat. Bebas sendiri memiliki arti tidak teralang atau tidak terikat dengan suatu aturan. Pergaulan bebas merupakan suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma yang berlaku di masyarakat. Jadi menurut agama,
Pergaulan bebas adalah suatu proses dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan, sebagaimana tertuang dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat Nur ayat 30. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran surat Nur ayat 31. Ini ada selanjutnya 4 hukum non mati dan tanwin. Hukum non mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4 macam. Ada idhar, iqlab, idgham, dan ikhfa. Idhar itu yang terdiri dari 6 huruf, yaitu hamdah, ha, kha, ain, ghain, ha. Yang artinya itu adalah satu, melafazkan sebutan nun dengan jelas tanpa dengung. Itu yang kedua, iqlab. Iqlab itu artinya menukar, maksudnya mengganti huruf itu dengan huruf ba. Iqlab, hurufnya hanya satu, itu ba.
menukar sebutan nun kepada mim. Yang ketiga idgham. Idgham itu terbagi menjadi dua macam, ada idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Idgham bi ghunnah ini terdiri dari 4 huruf, yaitu ya, nun, mim dan waw atau yanmu. Yang kedua idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah itu hanya memiliki 2 huruf, itu lam dan ro. Maksud dari idgham itu sama saja, itu memasukkan atau menggabungkan suara nun ke dalam huruf selepasnya. Ikhfa. Ikhfa itu terdiri dari 15 huruf. Maksud itu menyembunyikan atau menyamarkan sebutan nun sebelum bertemu huruf selepasnya. Ini kita mempelajari tentang jenis-jenis pergaulan bebas. Jenis-jenis pergaulan bebas itu meliputi dengan merokok, penyalahgunaan narkoba, sering menghabiskan waktu di dunia malam, tawuran dan juga seks bebas. Akibat-akibat dari pergaulan bebas, maksudnya pergaulan bebas itu, jadi yang pertama tertular infeksi menular seksual, yang kedua terkena HIV atau AIDS, yang ketiga kehamilan di luar pernikahan dan dikucilkan dari lingkungan sosial karena tindak kriminal atau tindak kejahatan. Jadi faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang pertama, adanya rendahnya taraf pendidikan orang tua. Yang kedua, orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak. Yang ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman. Dan yang keempat adalah keadaan ekonomi keluarga. Sini akan dijelaskan cara mengatasi pergaulan bebas terhadap anak. Yang pertama, memperbaiki cara pandang mereka. Yang kedua, harus bersikap jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, menanamkan nilai ketimuran. Yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Yang kelima, banyak beraktivitas secara positif. Yang keenam, berpikir tentang masa depan. 7, selalu menegakkan aturan hukum. 8, mengurangi menonton televisi yang mengandung unsur kekerasan dan seksual. 8, selalu membaca buku yang memberi motivasi yang baik. 9, berkomunikasi dengan baik dengan orang. Dan 10, selalu mengadakan sosialisasi tentang pergaulan bebas. Menjauhi dengan perbuatan zina. Menjauhi perbuatan zina. Pengertian zina. Kata zina ini berasal dari kata zana atau yazni, yang berarti hubungan laki suami istri antara perempuan dengan laki-laki. Zina ini semua ulama sepakat bahwa hukumnya haram, bahkan dianggap sebagai puncak keharaman, yang tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Zina itu terbagi menjadi 2 macam, ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu pezina yang sudah balik, keluar akal dan merdeka dan sudah menikah. Jadi zina ghairu muhsan itu pezina yang belum pernah menikah. Dampak lain negatif dari zina itu, yaitu yang pertama, nasabnya tidak jelas. Yang kedua, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang ketiga, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Yang keempat, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dijauhkan dan dikucilkan oleh masyarakat. Jadi inti dari bab kedua ini kita berisi tentang pergaulan bebas dan kita tidak selalu menjauhi perbuatan zina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.